Shalom adik-adik teruna yang terkasih, selamat pagi dan selamat beribadah dalam persekutuan kita, ibadah persekutuan teruna GPIB Hosiana Berau. Oleh karena itu adik-adik, mari kita bangkit berdiri, kita akan menyanyikan lagu Mars PT. Dapat dijalin di dalam suatu persekutuan dalam Tuhan, karena Tuhan senantiasa menjadi sahabat terbaik dalam setiap kehidupan kita sebagai tubuh Kristus. Mari kita memulai ibadah kita. Kita akan bernyanyi dari Kidung Jemaat 18 bait 1 dan baitnya yang kedua. Mari kita bersatu di dalam doa, kita berdoa. Mari kita bersatu di dalam doa, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami boleh merasakan sukacita dan damai sejahtera yang luar biasa. Kami boleh mendapatkan nafas kehidupan dan kehidupan yang baru hingga pada saat ini. Tuhan, kami yang akan bersekutu dengan Engkau dalam peribadahan kami, ibadah persekutuan teruna pada pagi hari ini. Dengan kemurahan hati kami memohon kepadamu ya Tuhan. Hadirlah Engkau di tengah-tengah persekutuan kami, dari awal, pertengahan, hingga berakhirnya. Sehingga ibadah kami ini boleh berkenan di hadapan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Untuk menyambut firman Tuhan,
menyambut firman Tuhan, kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 49 bait 1 dan baitnya yang kedua. Berdoa. Kembali kami mengucap syukur ya Tuhan, dan pada saat ini kami akan mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Hadirlah Engkau Bapa, bukakan hati dan pikiran kami, sehingga kami dapat mendengarkan firman-Mu yang akan disampaikan oleh seorang kakak layan, dan berikan hikmat kebijaksanaan, sehingga apa yang akan kami dengarkan dan akan disampaikan boleh berkenan dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sambut firman-Mu ini. Amin. Firman Tuhan buat kita pada hari ini yaitu terambil dari 1 Korintus pasal 4 ayatnya yang ke-6 hingga ayatnya yang ke-13. 1 Korintus pasal 4 ayat 6 hingga ayatnya yang ke-13. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, kata-kata ini aku kenakan pada diriku sendiri dan pada Apolos, karena kamu, supaya dari teladan kami kamu belajar apakah artinya ungkapan. Jangan melampaui yang ada tertulis, supaya jangan ada di antara kamu yang menyombongkan diri dengan jalan mengutamakan yang satu daripada yang lain. Sebab siapakah yang menganggap engkau begitu penting? Dan apakah yang engkau punya yang tidak engkau terima? Dan jika engkau memang menerimanya, mengapakah engkau memegahkan diri seolah-olah engkau tidak menerimanya? Kamu telah kenyang, kamu telah menjadi kaya, tanpa kami kamu telah menjadi raja. Alangkah baiknya kalau benar demikian, bahwa kamu telah menjadi raja, sehingga kami pun turut menjadi raja dengan kamu. Sebab menurut pendapatku Allah memberikan kepada kami para rasul tempat yang paling rendah, sama seperti orang-orang yang telah dijatuhi hukuman mati. Sebab kami telah menjadi tontonan bagi dunia, bagi malaikat-malaikat dan bagi manusia. Kami bodoh oleh karena Kristus, tetapi kamu arif dalam Kristus. Kami lemah, tetapi kamu kuat. Kamu mulia, tetapi kami hina. Sampai pada saat ini kami lapar, haus, telanjang, dipukul dan hidup mengembara. Kami melakukan pekerjaan tangan yang berat. Kalau kami dimaki, kami memberkati. Kalau kami dianiaya, kami sabar. Kalau kami difitnah, kami tetap menjawab dengan ramah. Kami telah menjadi sama dengan sampah dunia, sama dengan kotoran dari segala sesuatu sampai pada saat ini. Demikian firman Tuhan. Dikatakan berbahagialah kita yang mendengarkan firman-Nya dan dapat melaksanakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Terpujilah Kristus. Haleluya. 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 Adik-adik teruna yang terkasih, kalau kita melihat judul perikop di SBT Sabda Bina Teruna, yaitu
menegurlah dengan kasih. Berarti kalau menegur dengan kasih, hiduplah dalam kerendahan hati. Adik-adik teruna, siapa yang tidak mengenal Paulus? Paulus adalah salah satu rasul Tuhan Yesus Kristus yang terkenal. Ya. Rasul Paulus ini sangat gigih dalam tugas pekabaran Injil sejak ia bertobat dan percaya kepada Tuhan. Rasul Paulus melayani kurang lebih 18 bulan sehingga terbentuklah jemaat di Korintus. Setelah Rasul Paulus meninggalkan Korintus, maka jemaat Korintus mengalami masalah atau konflik antar sesama. Kenapa adik-adik? Karena mereka memiliki sikap yang sombong. Mereka merasa diri paling hebat. Mereka merasa diri paling rohani, paling suci. Padahal Rasul Paulus adalah seorang rasul yang memiliki sikap yang rendah hati. Sekalipun dia seorang pekabar Injil yang memiliki suatu kemampuan yang luar biasa, tetapi ia tidak sombong. Ia tidak memegahkan diri. Justru dia lebih mementingkan kepentingan orang lain daripada kepentingan dirinya sendiri. Sehingga Rasul Paulus mendengar tentang jemaat di Korintus. Dan Rasul Paulus pun menuliskan suratnya yang pertama di Korintus. Tujuannya apa adik-adik? Yaitu untuk menegur dan menyadarkan jemaat Korintus yang sering bersikap sombong, supaya jemaat Korintus menghilangkan rasa kesombongan itu dan hidup dalam kerendahan hati. Nah, adik-adik teruna yang terkasih, kalau kita berbicara tentang kerendahan hati, ya, berarti kita harus menata hidup kita, membangun hati dan pikiran kita. Untuk memiliki sikap yang rendah hati tidaklah mudah, tidaklah gampang. Ya, dalam memiliki sikap yang rendah hati berarti kita harus mampu untuk membuang kesombongan diri. Kita harus berani untuk menghargai kemampuan orang lain. Kita harus mengakui kemampuan orang lain. Tidak mengutamakan kepentingan diri sendiri, tetapi lebih mengutamakan kepentingan orang lain. Teruna yang terkasih, Paulus di sini tidak mau dibanding-bandingkan dengan rasul lain seperti Apolos. Ya. Sekalipun mereka dikatakan di ayat yang ke-13, kalau kami difitnah, kami tetap menjawab dengan ramah. Kami telah menjadi sama dengan sampah dunia, sama dengan kotoran dan segala sesuatu sampai pada saat ini. Rasul Paulus ini adalah seorang rasul yang baik. Dia tidak memegahkan diri. Dia tidak sombong. Dia tidak munafik orangnya. Nah, adik-adik teruna yang terkasih,
Yang menjadi pertanyaan buat kita pada pagi hari ini adalah, bagaimana dengan kita adik-adik? Apakah kita memiliki sikap kerendahan hati seperti Paulus? Atau malah kita seperti jemaat Korintus yang selalu bersikap sombong? Satu hal yang pasti yang harus kita ingat adalah ganjaran Tuhan bagi orang-orang yang memiliki sikap rendah hati, yaitu kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Oleh karena itu adik-adik harus menyadari bahwa di dalam diri kita ini ada sifat-sifat yang baik yang diberikan Tuhan untuk selalu kita asah, untuk selalu kita latih, untuk selalu kita bangun, yaitu dalam menjalin kebersamaan dalam persekutuan. Dan kita juga harus berkomitmen untuk selalu hidup dan taat kepada Tuhan. Oleh karena itu adik-adik, marilah kita seperti Paulus, hidup selalu dalam kerendahan hati. Sekalipun kita diperhadapkan dengan virus pandemi COVID-19 saat ini sedang mewabah di dunia, kita mempunyai suatu pengharapan kepada Tuhan, bahwa Tuhan adalah salah satu-satunya Maha Penolong, Maha Pengampun, Maha Penyelamat. Oleh karena itu adik-adik, bagaimana caranya kita supaya bisa mendapatkan berkat itu? Jadilah pembawa terang bagi sesama. Hilangkan rasa iri, hilangkan dengki, hilangkan rasa sombong, hilangkan yang merasa hebat, hilangkan yang merasa dinomorsatukan. Tetapi biarkan Tuhan hadir dalam hatimu, sehingga kakak dan adik-adik teruna yang kukasihi menjadi anak-anak Tuhan yang memiliki sikap yang rendah hati. Oleh karena itu adik-adik, mari kita meminta pertolongan kepada Roh Kudus untuk selalu hidup dalam kerendahan hati. Demikian firman Tuhan. Amin. Untuk merespon firman Tuhan, kita akan bernyanyi dari Kidung Jemaat 467, bait 1 dan baitnya yang kedua. Bersatu di dalam doa, kita berdoa. Bapa di surga, kami telah mendengarkan firman-Mu Tuhan, firman yang sudah kami dengarkan, yang telah mengajarkan kami untuk selalu bersikap rendah hati, hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Ajar kami selalu Tuhan untuk melaksanakan firman-Mu ini dengan baik di dalam kehidupan kami Tuhan. Kami sering sekali melakukan tindakan-tindakan yang tidak benar, yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kami kadang lebih menomorsatukan diri kami. Kami ingin kami dipuji Tuhan.
Tetapi pada saat ini kami memohon kepadamu, jadikan kami menjadi anak-anakmu yang selalu takut akan Tuhan. Dan biarlah kami berjalan dalam kebenaran Tuhan. Bapa, kami berdoa juga Tuhan buat adik-adik teruna. Di dalam kehidupannya sehari-hari Tuhan yang menjaga mereka. Tuhan yang menuntun dan mengarahkan mereka sehingga mereka boleh menjalani kehidupan mereka dengan baik dan benar. Begitu juga Tuhan di dalam kehidupan kami masing-masing. Baik di dalam keluarga, baik di dalam lingkungan juga Tuhan. Setiap tingkah laku kami, ajar kami Tuhan untuk selalu mengingat kebenaran firman Tuhan. Sehingga kami boleh melakukan kebaikan-kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami boleh seperti Paulus yang selalu bersikap rendah hati. Bapa di surga, kami berdoa juga Tuhan buat sahabat-sahabat kami yang sekarang ini sedang melanjutkan pendidikan mereka ke tingkat yang lebih tinggi. Tuhan yang memberkati mereka. Tuhan yang menunjukkan jalan yang baik bagi mereka. Masa depan yang cerah. Sehingga apa yang akan mereka raih boleh tercapai dengan baik. Berkati juga Tuhan saat ini anak-anakmu yang sedang mengalami sakit penyakit. Wabah virus corona yang melanda dunia ini Tuhan. Tuhan yang memberkati satu persatu. Baik yang mengalami COVID-19, baik yang orang dalam pemantauan, baik juga Tuhan kami, di rumah kami masing-masing, Tuhan yang memberkati kami. Kami tahu Tuhan kami adalah manusia yang selalu merasa paling hebat. Oleh karena itu Tuhan, ampuni kami Bapa, sebab kami ini adalah manusia berdosa. Tuhan, berkati juga gerejamu, berkati juga jemaat-jemaatmu Tuhan, secara khusus jemaat GPIB Hosiana Brama. Tuhan yang memberkati pribadi lepas pribadi. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa kami. Inilah permohonan kami yang kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajarkan kami doa yang sempurna. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Untuk mengakhiri ibadah kita, mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 426, baitnya yang pertama dan bait yang kedua. Yang
Kiranya anugerah Tuhan Yesus Kristus, pengasihan Allah Bapa, yang memelihara dan memimpin kita dalam kuasa Roh Kudus, tinggal menyertai kita, menyertai adik-adik layan teruna yang terkasih, dan menuntun kita sampai kekal selama-lamanya. Amin. 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 Selamat hari Minggu adik-adik, Tuhan Yesus memberkati.